wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita tafsir surat At-Taubah. Terakhir sudah sampai ayat 6. Sekarang kita melanjutkan mulai ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa yakunu lil musyrikina 'ahdun 'indallahi wa 'inda rasulihi illa alladhina 'ahadtum 'indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Kaifa yakunu, bagaimana mungkin? Artinya tidak mungkin. Lil musyrikina, terhadap orang-orang musyrik, ahdun, adanya suatu perjanjian, indallahi, di sisi Allah, wa inda rasulihi, dan di sisi rasulnya. Kenapa tidak mungkin? Kaifa yakunu ay la yakun lahum ahdun lianna al-musyrikina qad akhallu bil ahdi bainahum wa bainallah. Tidak mungkin ada perjanjian antara muslim dan orang-orang musyrik, karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka telah merusak perjanjian antara mereka dan perjanjian dengan Allah. Semua manusia terikat perjanjian dengan Allah, semuanya telah diambil janjinya sebelum lahir. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan kalian dari sulbi sebagai anak dan keturunan. Ketika itu Allah ambil perjanjian, Allah katakan kepada mereka, kepada kita semuanya ketika itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Apa jawaban kita? Kita tidak tahu, kita sudah lupa. Tapi Allah memberitahukan kita. Ketika itu kita menjawab, qalu bala syahidna, ya engkaulah Tuhan kami. Kenapa Allah ambil perjanjian dari manusia dari awal? An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, biar tidak sampai kalian mengatakan pada hari kiamat nanti, oh kami enggak tahu, oh kami enggak ngerti. Enggak ada alasan di hadapan Allah, karena semuanya telah terikat perjanjian. Maka setiap manusia yang lahir sebagai muslim, tetapi kemudian mereka
tumbuh sebagai orang yang merusak perjanjian antara mereka dengan Allah tersebut. Maka bagaimana mungkin ada perjanjian? Bagaimana mungkin ada perjanjian antara kalian kaum muslimin dengan mereka, wong mereka sendiri berani merusak perjanjian dengan Allah. Dengan alasan inilah maka ayat yang di awal kita sudah bacakan, berjalanlah kalian di muka bumi terserah, tapi 4 bulan saja. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Berjalan kalian di muka bumi terserah 4 bulan saja. Baik yang ada perjanjian selama 4 bulan atau perjanjian yang tidak terikat dengan waktu, atau yang sedang terikat dengan perjanjian selama 4 bulan. Pokoknya siapapun, orang musyrik, orang kafir, bebas cuma 4 bulan saja. Setelah itu mereka diperangi di mana saja mereka berada. Gak mungkin diadakan perjanjian antara muslim dan orang kafir, karena mereka telah merusak perjanjian antara mereka dengan Allah, maka mereka halal darahnya. Illa alladziina ahadtum 'indal masjidil haram, kecuali perjanjian dengan orang-orang yang telah engkau adakan di Masjidil Haram. Qaumun muayyanun ahadahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa wafu bi ahdihim. Kecuali, ada pengecualiannya, kecuali perjanjian yang telah kalian ambil dari orang-orang tertentu, dari kaum tertentu, dan mereka memenuhi perjanjian tersebut. Jadi kaum tertentu yang telah ada ikatan janji Nabi dengan mereka, itu yang dikecualikan. Au ahlu Makkah inda sulhil Hudaybiyah. Ada tafsir yang lainnya yang dikecualikan siapa? Di sini kan disebutkan illal ladzina ahadtum 'indal masjidil haram, kecuali orang-orang yang telah engkau ambil perjanjian di sisi Masjidil Haram. Tafsir yang lainnya adalah ahli Mekah ketika mengadakan perjanjian Hudaybiyah, itu yang dikecualikan. Dan selama mereka memenuhi janji, perjanjian Hudaybiyah dilakukan, dan selama mereka memenuhi janji, maka ada ikatan janji yang dipatuhi, ada ikatan janji yang mengikat antara muslim dengan mereka selama dipatuhi. Tetapi mereka tidak mematuhinya, maka kembali kepada hukum asal, tidak mungkin ada perjanjian dengan mereka. Jadi berlaku ketika mereka memenuhi perjanjian. Jadi ini kaum yang dikecualikan, yaitu mereka yang terlibat di dalam perjanjian Hudaybiyah. Apa perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya dalam jumlah yang besar. Berapa orang? Nabi dan para sahabatnya berangkat dari Madinah menuju Makkah untuk menunaikan umroh dalam jumlah yang besar, 1.400 orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mereka tidak membawa senjata, biar orang yang melihat tahu bahwasanya mereka tidak akan berperang dan tidak menantang, murni mau umroh, murni mau umroh. Begitu sudah sampai di Dzul Hulaifah, untuk
mengambil mikot. Karena penduduk Madinah mengambil mikotnya di Dzulhulaifah atau di Bir Ali. Terdengar berita oleh orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Nabi dan para sahabatnya bergerak menuju sana. Dan Nabi terus melanjutkan perjalanan, cuma yang dilakukan Nabi tidak mengambil jalan utama, tidak mengambil jalan protokol, enggak lewat jalan Ahmad Yani, enggak, tapi jalan yang jalan tikus bahasa kita lah, jalan yang masuk-masuk. Untuk apa? Untuk menghindarkan dari sorotan bahwasanya Nabi dan para sahabatnya jumlahnya besar, mau menantang dan seterusnya. Untuk menghindari sorotan yang demikian, maka melalui jalan-jalan yang bukan jalan utama, sudah tidak bawa senjata, dan jalan yang dilalui bukan jalan utama, karena memang nyata-nyata mau umroh saja. Tetapi kemudian di suatu tempat di daerah Hudaybiyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tertahan di situ, dilarang melanjutkan perjalanan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan dipandang ada kerabat yang akan melindunginya. Sebelum Utsman bin Affan, yang dipilih adalah Umar bin Khattab. Tapi dengan pertimbangan Umar bin Khattab tidak ada kalangan yang akan melindunginya, tidak ada kalangan kerabat atau bangsawan yang akan melindunginya. Yang memiliki kekerabatan adalah Utsman bin Affan, maka yang diutus adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ditunggu-tunggu enggak kunjung beritanya, enggak datang beritanya. Dan justru yang tersiar, Utsman bin Affan dibunuh. Yang tersiar Utsman bin Affan dibunuh, itu ya berita yang terdengar. Karena yang terjadi di dalam sana, Utsman bin Affan cukup alot. Utsman bin Affan sudah menjelaskan, kami datang mau umroh saja, tetapi cukup alot sehingga cukup lama. Dan malah yang tersiar beritanya Utsman bin Affan dibunuh. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya di bawah sebuah pohon untuk berbaiat yang dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan, baiat untuk sampai titik darah penghabisan, berbaiat untuk mati sampai titik darah penghabisan karena Utsman dibunuh. Dan para sahabat yang berbaiat di Bai'atur Ridwan memiliki keutamaan tersendiri, karena Allah puji di dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah meridhoi orang-orang mukmin yang membaiat kamu di bawah sebuah pohon, dikenal Bai'atur Ridwan. Nah, ternyata Utsman bin Affan tidak dibunuh. Maka terjadilah perjanjian antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy. Waktu itu dari utusan kafir Quraisy, Suhail bin Amru yang waktu itu masih kafir radhiyallahu an. Nabi katakan kepada penulisnya, sekretaris Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali tulis mengawali perjanjian Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amru mengatakan, apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Enggak tahu kami. Tulis saja Bismillah, tulis saja Bismikallahumma. Melebarkan pembahasan,
Mereka mengenal Allah secara global saja, hanya Allah yang mereka kenal. Mereka kenal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya. Maka untuk membedakan kita dari orang kafir, kita jangan sampai mengenali Allah secara global. Allah harus dikenali secara rinci, dan Allah bisa dikenali secara rinci melalui asma dan sifatnya. Ada isi perjanjian antara keduanya, diantaranya adalah terjadi gencatan senjata antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Quraisy di Mekah. Terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, diiakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara isinya adalah kalau ada orang-orang mau bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya tidak mengizinkan, harus dikembalikan karena keluarganya tidak mengizinkan. Tapi kalau ada orang-orang yang mau bergabung dengan Quraisy, jangan dihalang-halangi, diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat memandangnya ini perjanjian yang hanya menguntungkan pihak kafir Quraisy, tidak menguntungkan Islam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan semuanya karena Nabi melihat dengan pandangan yang hak. Maka di antara hikmahnya bisa dilihat gencatan senjata, nggak ada peperangan, berarti nggak ada yang memerangi dan tidak ada yang diperangi. Maka kesempatan 10 tahun gencatan senjata Nabi gunakan untuk berdakwah. Nabi utus utusan, kirim surat ke raja-raja, dan sebagian raja menerimanya masuk Islam. Nabi kirim utusan kemana-mana dakwah, mumpung gencatan senjata nggak ada yang memerangi dan nggak ada yang diperangi. Jadi menguntungkan sekali. Kemudian hikmah yang lainnya yang sesungguhnya menguntungkan tetapi kurang terbaca atau tidak bisa dibaca oleh para sahabat. Nabi mengiyakan karena hikmahnya menguntungkan. Dengan diterimanya perjanjian tersebut, maka yang mencuat adalah justifikasi, pembenaran, pengakuan atas wilayah kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para pengikutnya, para sahabatnya di Madinah. Jadi mendapatkan tempat tersendiri di dunia. Dengan mengadakan perjanjian tersebut, maka memiliki bargaining yang tinggi, tempat yang tinggi. Karena perjanjian bukan dengan main-main. Dengan siapa? Dengan orang-orang Quraisy, orang-orang yang terpandang. Nah, ini isi perjanjian Hudaybiyah yang ini dikecualikan di dalam ayat ini. Kecuali orang-orang yang telah engkau ambil perjanjian di sisi Masjidil Haram. Di antara tafsir adalah orang-orang yang terlibat di dalam perjanjian Hudaybiyah selama mereka mematuhi isi perjanjian Hudaybiyah tersebut. Dan ketika melanggar, maka kembali kepada ayat ini. Tidak mungkin ada perjanjian di sisi Allah dan di sisi Rasulnya untuk orang-orang musyrik, karena mereka telah merusak perjanjian antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Para jamaah rahimakumullah, jadi di dalam ayat ini poin besarnya Allah katakan, dan ini pernyataan dari Allah, bagaimana mungkin ada ikatan perjanjian antara kalian Nabi SAW dan kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kecuali yang dikecualikan yang tadi sudah kita bahas. Kenapa tidak ada perjanjian dengan mereka? Bagaimana ada perjanjian dengan mereka? Mereka sendiri telah merusak perjanjian dengan Allah, maka gak pantas ada perjanjian dengan mereka. Dan tadi sudah kita sampaikan, inilah alasan kenapa mereka disuruh berjalan di muka bumi terserah 4 bulan saja. Setelah itu perangi mereka di mana saja mereka berada, sebagaimana ayat yang berikut yang sudah kita bahas. Nah, di antara yang dikecualikan adalah perjanjian Hudaybiyah.
Ini dikecualikan, dengan mereka ada perjanjian, tetapi ketika mereka memenuhi janji tersebut, Allah katakan famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Jika mereka komitmen konsekuen dengan apa yang telah disepakati, maka penuhi untuk mereka. Mereka tepati untuk mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Di antara karakter di antara karakter muttaqin, di antara karakter orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini adalah memenuhi janji. Memenuhi janji itu karakter muttaqin. Memenuhi janji. Dan famastaqamu lakum fastaqimu lahum, ini teks ayatnya dengan orang kafir. Kalau mereka menepati janji, penuhi janji untuk mereka. Lalu bagaimana kalau janji sesama muslim? Lalu bagaimana kalau janji sesama muslim? Makanya kita sering sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang di PESMA dan yang di Wisma, menepati janji itu keberkahan. Berpegang teguh dengan akad itu keberkahan. Sekarang kita tadaburi ayat ini. Ini teksnya tentang siapa? Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Selama mereka orang-orang kafir menepati janji, tepati janji untuk mereka juga. Allah kaitkan dengan karakter muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang muttaqin. Menepati janji orang kafir padahal karakter orang muttaqin. Lalu bagaimana dengan muslim? Nah, ini kita juga kemudian melarikan pada kehidupan kita. Kita sebagai wali-wali murid, anak kita di sekolah mana, anak kita di pondok mana, anak kita di perguruan tinggi mana, ada MOU yang kita sepakati, iya, maka kita terikat. Penuhi dengan sebaik-baiknya, itu keberkahan. Penuhi dengan sebaik-baiknya. Di sana ditulis misalnya SPP paling lambat dibayar tanggal 15, berusaha untuk bayar sebelum tanggal 15 atau jangan melebihinya. Kalau memang tidak ada, ya namanya nggak ada kan uzur. Tapi kalau ada, ini janji, menepati janji itu keberkahan. Makanya Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu berjalan di atas apa yang telah disepakatinya. Dengan orang kafir saja selama mereka memenuhi, kita harus memenuhi, apalagi dengan muslim.